Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bangsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau dan kekuatan untuk terus membimbing anak-anak bangsa ini ke depan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang sama-sama kita cintai, mestinya Presiden kita minta sebagai narasumber, namun karena beliau harus melantik pengurus DPW di Jawa Barat, maka beliau meminta waktu terlebih dahulu. Terima kasih Pak Presiden telah bisa hadir walau secara urutan. Mestinya Presiden adalah setelah Ketua Fraksi. Kemudian para narasumber, Ibu Profesor Dr. Siti Zuhroh yang merupakan narasumber tetap Fraksi PKS sebagai peneliti senior, pakar di berbagai macam bidang, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam memenuhi undangan kami. Hadirin dan hadirat sekalian, para anggota fraksi, pimpinan fraksi PKS DPR RI, Ketua fraksi PKS Bapak Haji Insinyur Tifatul Sembiring dan juga pimpinan fraksi MPR PKS, seluruh ketua-ketua fraksi, provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, fraksi PKS, seluruh para ketua DPW PKS di seluruh Indonesia, dan hadirin hadirat yang bergabung, baik lewat YouTube, lewat Facebook, dan lewat Zoom, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat berbagai macam musibah yang menimpa bangsa kita, terutama musibah COVID dan musibah-musibah yang lainnya, agar bangsa ini fokus, bisa terus running cepat untuk membangun dan mengokohkan jati dirinya, sehingga menjadi bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain dalam berbagai macam aspek dan sisinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bil khusus Ketua Majelis Syuro, Presiden, dan Bapak Bangsa, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, serta para narasumber, di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana karena situasi pandemi COVID seperti ini, fraksi PKS tetap melakukan berbagai macam upaya, terobosan, dan kreativitas untuk membuat program-program yang bisa mengokohkan nilai-nilai kebangsaan pada seluruh anak bangsa umumnya dan utamanya pada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Ini kami lakukan karena bentuk tanggung jawab sekaligus rasa cinta kami kepada bangsa ini yang tidak terhingga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di fraksi PKS DPR RI ini bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nanti kami memohon Ketua Majelis Syuro nanti akan meresmikan dan membukanya secara resmi. Acara Mimbar Demokrasi yang digagas dan dilaunching oleh fraksi PKS insya Allah pada hari ini adalah kita harapkan bisa menjadi sebagai sebuah sarana kuliah dan diskusi tentang tema-tema kebangsaan yang sangat fundamental dalam perspektif yang jernih. Kita berharap nanti para narasumber memberikan kejernihan
kita sengaja garis bawahi dalam perspektif yang jernih ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Presiden PKS, demokrasi di Indonesia indeksnya mengalami penurunan. Kalau bahasa lainnya mungkin agak sedikit keruh demokrasi ini. Kita ingin perspektif demokrasi di Indonesia ini menjadi jernih dan mencerdaskan. Mudah-mudahan acara ini nanti dengan berbagai macam narasumbernya kita bisa mencapai target ini. Kita ingin demokrasi dipahami secara benar. Indonesia meskipun negara demokrasi tapi berbeda dengan negara-negara di barat, karena demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang berketuhanan, karena dasar negara kita Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah perbedaan demokrasi Indonesia sebagai sebuah identitas dengan dasar negara Pancasilanya dan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya sebagai anak bangsa sangat bangga ketika Presiden Soekarno mengumumkan di Majelis Umum PBB tentang dasar negara Pancasila ini dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lantang dan bangganya. Mudah-mudahan ini yang terus kita bisa jaga secara baik. Yang kedua, fraksi PKS berharap dengan forum-forum seperti ini ada pemahaman yang utuh di pemikiran generasi bangsa ini tentang prinsip-prinsip kebangsaan dan mata rantai sejarah perjalanan serta perjuangan bangsa ini. Kami sedih ketika orang rame-rame mengatakan PKI harus dilarang di Indonesia. Di antara generasi milenial berseloroh, emang apa dosanya PKI? Artinya ada mata rantai yang terputus dari sejarah perjalanan bangsa ini. Karena itu kami di fraksi PKS yang memiliki pimpinan di Komisi 10, yaitu Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih sebagai Wakil Ketua Komisi 10, meminta kepada Menteri Pendidikan agar pelajaran-pelajaran kebangsaan dikembalikan menjadi kurikulum di pendidikan SD, madrasah, SMP, dan sanawiyah. Fraksi PKS mendukung upaya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusulkan dua tokoh bangsa, yaitu Syekh Khalil dan Kiai Haji Bisri Sansuri menjadi pahlawan nasional. Ini bentuk penghargaan fraksi PKS kepada para pejuang bangsa, maka kami ikut mendukung usulan mereka menjadi pahlawan nasional. Karena fraksi PKS juga secara real dan konkret telah pernah mengusulkan Bapak Kasman Sigodimejo, Ketua Parlemen pertama Republik Indonesia yang baru belakangan menjadi pahlawan nasional. Kami secara resmi waktu Menteri Sosialnya Ibu Khofifah Indar Parawansa mengusulkan secara resmi beliau adalah sebagai pahlawan nasional. Juga tokoh-tokoh bangsa yang lain seperti pendiri Dinia Putri di Padang dan seterusnya, meskipun sebagian belum sukses. Yang ketiga, saya sebagai anak bangsa sangat bangga terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 ini karena kesuksesannya dalam melaksanakan terobosan-terobosan perdamaian, baik di dalam negeri seperti di Aceh maupun juga di luar negeri sampai ke Afghanistan. Kami berharap terobosan-terobosan seperti ini dalam situasi perspektif demokrasi yang agak keruh ini, berharap kami Pak Yusuf Kalla mengambil peran besar untuk memberikan pencerahan-pencerahan demokrasi dan kebebasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibangun oleh para pendiri bangsa yang kita cintai ini. Yang terakhir, semoga upaya kecil fraksi PKS ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dengan kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, guru kita bersama, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, untuk meresmikan program fraksi PKS ini, yaitu namanya Forum Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan.
atas nama pimpinan fraksi PKS dan seluruh anggota fraksi PKS, keluarga besar PKS, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, kepada Profesor Dr. Siti Zuhroh yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada kami, kepada seluruh hadirin yang hadir lewat berbagai macam saluran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah-langkah kita semua. Terima kasih atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.